Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Di perkuliahan kali ini, yaitu materi akhlak tasawuf, kita akan kedatangan narasumber dari dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Jadi beliau ini selain mengajar di Fakultas Usuluddin UIN Sunan Ampel Surabaya, beliau juga menjadi tim kreatif atau hostnya di TV 9. Acaranya adalah Indonesia Berakhlak. Jadi teman-teman kalau misalkan ingin melihat program-programnya TVNO, yaitu nanti jangan lupa buka YouTube-nya TV 9 dan tonton semua acaranya TV 9. Selain itu juga mendukung TV-nya orang NU. Oke, thank you. Teman-teman semua, narasumber kita nanti bernama Mbak Lia Hilyatul Masyrifah, bisa dipanggil Mbak Lia. Mbak Lia ini juga menulis buku yang judulnya adalah Kaweruh Kamenungsan, yang mana isinya itu adalah menceritakan tentang keberagamaan orang Jawa lokal yang berada di daerah Banyuwangi. Oke, teman-teman nanti bisa melihat isinya, nanti bisa beli di hubungi di nomor tertera di bawah ini. Oke, nanti bisa tanya ada diskon-diskonnya atau enggak gitu. Oke, teman-teman. Terima kasih. Baik semuanya, sesi kita kali ini itu tentang thoriqot perempuan yang ada di Indonesia. Seringkali kita melihat thoriqot-thoriqot yang ada di Indonesia ini itu kan ada bermacam-macam. Ada thoriqot muktabaroh dan ada yang tidak muktabaroh. Ada yang terorganisir dan tidak terorganisir. Selain itu, konsep dari yang namanya thoriqot itu ada 3. Ada yang namanya mursyid atau guru, terus kemudian ada murid, serta ada baiat. Baiat itu adalah perjanjian seorang murid masuk ke dalam thoriqot tersebut. Nah, seringkali kita juga melihat bahwasanya yang namanya mursyid atau guru di thoriqot itu adalah mayoritas laki-laki. Kayaknya bakalan jarang banget atau hampir nggak ada ya yang mursyid itu seorang perempuan. Nah, namun narasumber kita kali ini akan berdiskusi bersama kita semua tentang peran atau tensi perempuan di thoriqot. Oke. Untuk narasumber kita, mari kita persilahkan Mbak Lia. Halo Mbak Lia. Halo Mbak Aris. Halo Mbak Lia. Halo Mbak Aris. Assalamualaikum Hai. warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lia lagi di mana sekarang? Lagi di rumah aja Bu Aris. Salah Mbak Aris, ding. Biar nggak kelihatan tua ya Mbak Aris ya. Iya, oke. Oke, Jadi terima kalau kasih. Mbak, jadi kalau kita di IAIN Solo itu memang kita pakai tradisi kayak di UGM. Kalau di UGM kan kita manggil dosennya itu kan Mbak sama Mas. Oh, Nah, nggih, menurutku betul. kalau Betul. mahasiswa manggil dosen itu Mbak sama Mas, secara personality aku tuh juga lebih nyaman gitu loh. Daripada Siap. dipanggil Bu, nanti diskusinya itu kayak ada sekat apa gitu. Seperti Oke. misalkan karena kita sama-sama orang UGM ya, kalau Mbak Lia kuliah di sana, kalau aku kebetulan kerja di UGM, jadi kita Oh gitu. terbiasa manggil dosen-dosen kita di sana itu meskipun usianya lebih tua dari orang tua kita tetap manggilnya kan Mbak sama Mas gitu kan. Oke, jadi kalau di UGM itu kan kita ada tradisi kan, kalau kita manggil dosen kita itu pakai Mbak dan Mas. Nah, Betul. aku juga merasa kayak lebih enjoy, lebih santai kalau dipanggil sama teman-teman mahasiswa itu juga dengan panggilan Mbak. Jadi bukan soal kayak lebih tua atau lebih muda, biar sok muda, enggak. Itu kayak ada kayak lebih santai aja gitu loh, dirasa gitu loh. Betul. Terlepas dari misalkan suul adab atau apa, enggak. Manggil Mbak itu enggak suul adab, karena kalau aku sendiri pribadi sih lebih nyaman aja kalau dipanggil Mbak daripada harus dipanggil iya Bu gitu. Kayak aku tuh kayak ada sekat gitu lah. Karena memang hidupku lebih banyak kayaknya di UGM ya. Jadi kayaknya lebih UIN apa ya? rasa itu Mbak, UIN rasa UGM. Iya, UIN rasa UGM gitu. Jadi kita kalau misalnya manggil dosen-dosen yang sepuh-sepuh pun waktu makan siang kita manggilnya, "Halo Mas, apa kabar?" gitu ya. Kita kayaknya Betul, betul, jarang betul. misalkan terus nunduk-nunduk, "Pak," gitu, kayaknya enggak deh. Cuma kan Enggak. kita tetap menghargai, tetap ada sopan santun dan etikanya. Cuman Betul. dalam panggilan biar lebih enjoy aja, kita panggilnya pakai Mbak sama Mas gitu. Oke, Siap. Mbak Lia.
Oke. Mbak Lia sekarang aktivitasnya apa aja nih? Aktivitasnya di rumah, terus kuliah online. Setiap hari Kamis ya ikut siaran di Indonesia Berakhlak. Terus kebetulan sekarang lagi terlibat survei pilkada di Jawa Timur. Jadi kurang lebih aktivitasnya hanya seputar itu sih Kakak. Gimana? Oke, semoga pokoknya segala kerjaannya lancar dan selalu diberi kesehatan. Amin. Oke, Mbak Lia, mungkin teman-teman yang ikut di kelas aku nih Mbak, minta pencerahan, ya kita diskusi aja lah mengenai tentang eksistensi perempuan di dalam Thoriqot. Oke, kepada Mbak Lia aku persilahkan. Terima kasih Kakak, terima kasih Mbak Aris loh kan. Saya tuh sebenarnya udah punya panggilan akrab sih sama Mbak Aris itu Kakak. Kenapa? Karena ya saya nggak tahu udah panggil dari Kakak aja. Betul. Jadi dari sekilas cerita ya teman-teman, saya mau menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak perkuliahan hari ini. Bukan ding, apa ya? Diskusi kali ini. Sebenarnya sih dari flashback aja, jadi biar teman-teman tahu bahwa kenapa kok bisa saya kenal dengan Mbak Aris. Toh saya itu ada di Surabaya, terus dulu Mbak Aris juga UIN, saya di UGM. Meskipun kerjanya di UGM Mbak Aris, tapi kan nggak dalam satu lingkup yang sama. Saya di Visipol, Mbak Aris di PSKK, ya nggak sih Mbak? Iya, PSKK ya, betul. Jadi saya dikenalin sama teman saya, kemudian salah satu orang yang berjasa ketika saya pertama kali menginjakkan kaki di Jogja itu adalah Mbak Aris. Kenapa? Jadi orangnya tuh sibuk, super sibuk, tapi saya tuh butuh tumpangan, nggak punya dia modal apa sih, modal bonek lah bahasanya orang Surabaya itu dulu, bonek sekali saya ke Jogja itu, nggak dapat restu dari orang tua untuk kuliah Jogja, jual HP untuk daftar, terus ya udahlah akhirnya teman saya Lina itu memperkenalkan saya dengan Mbak Aris dan alhamdulillah silaturahminya sampai saat ini masih berjalan dengan baik. Terima kasih untuk orang baik di depan saya ini. Terima kasih juga telah memberi udah ditumpangin kosnya, terus banyaklah direpotinnya gitulah. Kemudian kemarin itu menghubungi saya, Dek gimana kalau ngisi itu biar teman-teman nggak bosen nih soal mata kuliah ya Mbak ya, mata kuliah soal tasawuf. Terus waduh saya ini bukan ahlinya sih Mbak, terus gimana? Ya udah apa yang sampean tahu. Oke, kalau misalnya seperti itu kayaknya saya lebih suka dengan isu-isu tentang perempuan nih gitu. Terus kata Mbak Aris, oke lah itu aja. Teman-teman saya yakin juga tertarik begitu katanya. Ya sudahlah ya. Ya bismillah lah, bonek lagi lah. Semoga ini bisa memberikan pemantik untuk teman-teman mencari lebih tahu, lebih dalam lagi tentang bagaimana sih perempuan dalam Thoriqot. Ada slideshow-nya nanti bisa di-share oleh Mbak Aris mungkin. Teman-teman bisa minta juga datanya, nggak apa-apa meskipun data-data mentahan sih ya. Cuman ya yo wis biasa wae ngono lah ya. Campur-campur bahasa Jawa nggak apa-apa ya Mbak ya? Nggak apa-apa. Nanti kalau nggak apa biar tanya di kolom komentar. Oke, kalau nggak ngerti bisa di kolom komentar. Iya, benar. Jadi selama ini kita mulai ya. Jadi kenapa sih selama ini yang muncul di permukaan eksistensinya Thoriqot itu selalu dipimpin oleh laki-laki. Sebenarnya kan memang budaya timur kita itu memang didominasi oleh laki-laki, ya tidak kemudian kita mau berontak, tidak, cuman kan ada hal-hal yang kita perlu tahu sebenarnya. Bagaimana sih kalau perempuan itu dalam mengekspresikan spiritualitasnya. Kenapa begitu? Ini pertanyaan pertama yang membuat saya tuh selalu bertanya-tanya. Kalau misalnya teman-teman ikut acara-acara Thoriqot atau pengajian-pengajian gitu, kalau dalam pengajian lingkup besar itu biasanya selalu didominasi oleh laki-laki. Tapi kalau misalnya teman-teman tahu ada di di desa-desa yang mendominasi itu malah perempuan. Jadi pengajian-pengajian atau Thoriqoh yang tidak terorganisir, katanya Mbak Aris tadi itu ada Thoriqoh yang tidak
terorganisir seperti halayaknya kayak misalnya Naksabandia, Toriko Qadariyah dan lain-lain itu kan sudah terkenal ya. Yang belum terkenal itu memang kebanyakan sih diramaikan atau banyak yang perempuan-perempuan yang terlibat di situ. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa ekspresi keberagamaan mereka tuh tidak hanya semata-mata dunia domestik. Selama ini kan memang doktrin yang kita miliki itu adalah doktrin ya dapat pahala. Itu ketika mereka bisa melayani, ketika mereka bisa menyelesaikan pekerjaan rumah tangga itu dengan baik, kemudian sholat, ya bagian-bagian ubudiyah yang selama ini memang baik perempuan maupun laki-laki pun juga melakukan hal yang sama seperti itu. Tapi kan ada hal-hal yang mungkin ada kekosongan atau kekurangan ya. Haus untuk mendalami keagamaan itu lebih dalam lagi. Kalau bahasanya itu ya nyufi lah ya, bahasa nyufi, iso nyufi kayak gitu. Terus ketika itu menjadi gejolak bagi para perempuan-perempuan, akhirnya mereka mengekspresikan keberagamaannya mengikuti torikot. Anak-anak muda sekarang pun kalau misalnya teman-teman tahu torikot yang ada di Kedinding, jadi di Alfitroh, itu banyak sekali anak-anak muda mahasiswa itu mengikuti acara torikot itu, ya pengajian torikot itu. Mereka merasa bahwa memang dunia modern ini kan terlalu full dengan hiruk pikuknya konsumerisme, kemudian ya hal-hal yang duniawi lah, dan mereka merasa bahwa ya sudahlah urusan duniawi kan memang realistis, tapi kalau misalnya urusan batin, apalagi kalau anak-anak muda yang masih masa transisi gitu, mereka butuh ketenangan batinnya dia, apalagi habis putus, mereka menggunakan jalan ini untuk mendekatkan diri, untuk cari jodoh lah ya kakak ya, bisa jadi seperti itu ya. Jadi semakin mereka berdoa gitu, semakin mereka mendekatkan diri kepada Tuhannya, mereka akan sedikit demi sedikit mulai merasakan kenyamanan ketika ya sudahlah berpasrah, keikhlasannya lebih dalam. Lah dalam hal ini kenapa kemudian sekarang banyak yang seperti itu. Terus apa lagi ya? Oke, jadi kita mulai dari slide ketiga itu, Mbak. Nanti saya main cut ya. Santai. Oke. Kesel bokongku. Sik. Aja tegang. Jadi aduh. Terus sama. Oke. Selama ini kan kalau kita berbicara dari sudut pandang sosiologisnya, pemimpin-pemimpin agama itu kan harus memiliki karisma. Jadi apa daya tarik dia, apa nilai lebih dari beliau ini untuk menjadi seorang mursyid atau seorang pemimpin dari sebuah golongan, apalagi itu golongan keagamaan. Lah dalam hal ini kita tahu bahwa memang kiai-kiai atau pemimpin-pemimpin dari torikot itu pasti dia memiliki kelebihan dalam penguasaan berbagai bidang keilmuan. Jadi intermezzo, ada anak saya. Nggak apa-apa. Halo Elhas. Halo. Kita tahu bahwa memang pemimpin dari torikot itu kan selalu laki-laki. Memang dalam sebuah golongan kebanyakan sih di Indonesia yang diinginkan adalah laki-laki. Kenapa? Karena memang dianggap memiliki karisma. Apalagi dalam dunia toriko itu karisma yang harus dimiliki oleh oleh seorang pemimpin itu dia memiliki ilmu-ilmu yang ilmu gaib. Ilmu gaib itu bukan tanda kutip yang hitam sebenarnya, tapi ilmu gaib di sini tuh biasanya orang yang memiliki apa sih Mbak Aris bahasanya, orang ilmu laduni bukan sih? Ilmu laduni. Iya, ilmu yang ilmu kasyaf ya lo kan, bahasanya itu ilmu kasyaf itu. Jadi apa yang tidak diketahui oleh orang lain, kiai itu tahu tentang itu. Terus kemudian dalam bidang agama pun juga beliau harus memiliki
nilai yang lebih daripada anggotanya atau daripada yang lain. Lah kalau misalnya mengikuti syarat-syarat menjadi mursyid nih, biasanya seorang mursyid itu harus mempunyai kemampuan untuk mengetahui kondisi batiniah umatnya. Jadi memang harus tahu dulu bagaimana sih, memang harus, ya ilmu kasyaf tadi itu memang harus mengetahui apa yang tidak nampak, termasuk bagaimana cara membersihkannya, bagaimana menyembuhkan penyakit-penyakit hati. Itu hal-hal yang kemudian harus menjadi wajib bagi seorang mursyid untuk mengetahui hal tersebut. Terus kemudian bermimpi tentang Rasulullah itu salah satunya. Dan yang terakhir itu biasanya ya selalu mendapatkan kemudahan atau karomah ya. Karomah nggak sih Mbak bahasanya? Jadi orang itu, seorang mursyid itu harus dia selalu diberikan kemudahan, selalu terkabul setiap hajatnya atau keinginannya, apalagi itu berkaitan dengan umat. Itu biasanya menjadi syaratnya seorang mursyid. Nah, terus bagaimana kalau perempuan gitu? Apakah di Indonesia ada? Sebenarnya di Indonesia itu yang tercatat oleh ya terdokumentasi lah ya, yang terdokumentasi itu yang saya tahu itu ada di Thariqat Naksabandiyah Mazariyah Madura. Jadi Thariqat Naksabandiyah Mazariyah Madura ini mursyidnya itu seorang perempuan. Kenapa? Karena beliau itu katanya sih beliau itu adalah orang yang mandiri dan tidak hanya menjadi asisten dari suami yang selama ini mungkin menjadi dominan lah bagi mereka perempuan Madura, karena kita tahu memang konteks Madura perempuan itu ya harus nurut sama suami lah, apa kata suami lah begitu dalam konteks sosial budayanya. Meskipun dalam pekerjaan perempuan memang memiliki kadar yang lebih banyak, lebih kuat lah katanya, kalau perempuan Madura tuh kuat-kuat lah begitu. Nah, dalam hal ini itu bisa dibuktikan ternyata bukan kuat hanya persoalan tenaga, persoalan religiusitas pun juga di sini menunjukkan bahwa perempuan Madura itu juga bisa menjadi unggul dalam nilai-nilai spiritualitasnya. Kenapa? Sejak kapan sih kalau saya menggunakan ini tuh dari referensi yang saya dapat, beliau itu adalah salah satu mursyid perempuan Madura yang diputuskan pada muktamar kedua Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabaroh pada tanggal 9 November 1959 di Tegalrejo, Magelang. Lah, bagaimana kemudian ketika pemimpin Thariqah itu adalah perempuan? Ternyata ya ada yang pro, ada yang kontra. Apalagi ketika kita melihat bahwa dalam konteks sosial politik kita, sosial yang ada di sekitar kita lah, realitas kita itu memang semua hal itu didominasi oleh laki-laki. Ya bias dari budaya timur sih, tapi karena dalam hal Thariqah ini ada salah satu pemimpin yang menurut saya ini menjadi gebrakan atau menjadi salah satu bukti bahwa ternyata perempuan itu juga bisa mengekspresikan keberagamaannya itu lebih dari yang lain atau bisa memiliki kesejajaran lah. Karena memang dalam Al-Quran pun ya tidak ada yang membedakan derajat seorang umat maupun itu laki-laki dan perempuan di hadapan Allah, termasuk dalam hal ini. Meskipun ada beberapa, misalnya di sini saya kasih contoh salah satu keputusan muktamar kedua Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabaroh pada tanggal 9 November 1959 di Tegalrejo, Magelang, disebutkan bahwa ini yang kontra ya, Re. Jadi disebutkan bahwa tidak sah perempuan menjadi khalifah ataupun mursyid. Hal tersebut itu merujuk pada Al-Mizan Al-Kubro Juz 2 halaman 189 yang menyatakan bahwa ulama kasyaf itu bersepakat bahwa setiap penyeru kepada Allah di dalam thariqah tanda kutip itu syaratnya harus laki-laki. Lah hal itu disebabkan kurangnya derajat wanita dalam mendidik murid atau memimpin majelis di dalam thariqah. Lah menurut saya sih sebenarnya dengan kehadiran pemimpin thariqah Naksabandiyah Mazariyah Madura ini menjadi salah satu
eksistensi tersendiri bagi kepemimpinan perempuan di kalangan mereka sendiri. Bukan berarti harus memimpin di antara laki-laki, tidak, tapi kepemimpinan perempuan di kalangan perempuan itu sendiri itu sudah ada gitu, tidak harus laki-laki yang memimpin perempuan, perempuan dipimpin perempuan pun juga dalam hal ini lebih nyufi, lebih murni, lebih bisa dipahami oleh perempuan-perempuan yang ada di Madura. Dalam konteks ini memang Naksabandia ini cabang Madura. Kalau itu ya tadi adalah mereka yang kontra terhadap kepemimpinan perempuan. Tapi bagi yang pro, menurut Syekh Najmuddin Amin Al-Khurdi dalam kitabnya Tanwirul Qulub. Jadi syarat-syaratnya diangkat mursyid. Kalau misalnya di awal pertemuan tadi ada 3 poin yang bisa dicatat oleh teman-teman. Kalau di Tanwirul Qulub menurut Syekh Najmuddin ini, pertama, seorang itu harus yang alim, yang memenuhi kebutuhan murid. Dalam hal ini itu adalah masalah fikih dan akidah. Saya yakin bahwa memang perempuan itu ketika beliau memiliki kemampuan atau kelebihan yang diberikan oleh Allah untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan perempuan lain dalam masalah fikih, dalam masalah akidah, itu bisa menjadi salah satu poin yang menyelamatkan perempuan bisa menjadi mursyid, karena beliau dianggap sebagai seseorang yang mampu menghilangkan kesamaran atau keraguan dalam diri murid terhadap sesuatu atau masalah-masalah yang dihadapi muridnya, itu menjadi salah satu faktor utama. Kemudian yang kedua itu adalah seorang yang ma'rifat. Memang iya, jadi orang yang ma'rifatnya sempurna, hati dan adabnya bersih dari penyakit, itu menjadi salah satu faktor atau jalan terbuka bagi perempuan yang mungkin ingin menjadi mursyid dalam thariqah. Yang ketiga itu mempunyai sifat kasih sayang. Saya yakin setiap orang dalam kehidupan ini memiliki sifat kasih sayang. Kemudian keempat itu mampu menutup aib para muridnya. Jadi ketika pemimpin perempuan itu mampu menutupi aib muridnya, maka itu menjadi syarat yang cukup untuk menjadikan beliau sebagai pemimpinnya. Kemudian membersihkan harta murid dan tidak tamak terhadap harta mereka. Yang keenam, mengamalkan apa-apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang, amar ma'ruf nahi munkar, kurang lebih begitu. Kemudian tidak duduk bersama dengan murid kecuali sekedar ada hajat. Jadi karena apa? Karena mengingat tentang thariqat dan syariat ini seperti mutala'ah kitab, jadi seperti Tanwirul Qulub dalam kitab-kitab yang lain, supaya hati mereka bersih dengan dari segala kotoran dan bisikan hati, mereka dapat beribadah dengan baik. Maka antara murid atau antara pemimpin dengan murid itu kalau bisa tidak perlu duduk bersama-sama tanpa adanya hajat. Saya rasa memang ini ajaran keagamaan yang wajib diterapkan oleh semua umat Islam agar tidak ghibah berjamaah yore. Kurang lebih begitulah ya. Kemudian ucapannya tuh selalu bersih. Bersih dari apa? Dari hawa nafsu atau bergurau. Dalam hal ini apalagi saya saat ini sedang bergurau, maka saya jelas jauh dari kriteria mursyidah untuk thariqah. Jadi kita sama-sama belajar. Kemudian ada lagi merasa murah terhadap diri sendiri, tidak mengharapkan atau tidak ingin dihormati atau tidak ingin diagung-agungkan karena merasa bahwa diri ini bukan siapa-siapa dan tidak memberi beban kepada muridnya. Ini adalah salah satu syarat-syaratnya kalau perempuan ini menjadi mursyid. Kemudian apabila ada seorang murid yang terlalu sering duduk dekat dengannya, dapat mengurangi atau menghilangkan kewibawaannya. Jadi ya seperti poin ke-7 tadi, bahwa memang tidak perlu ada kedekatan yang berlebihan ketika tidak ada hajat. Hajat pun itu harus berkaitan